Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang COBIT Framework. Oke, apa itu COBIT Framework? Definisi dari COBIT Framework. COBIT Framework adalah singkatan dari Control Objective for Information and Relay Technology. Adalah kerangka kerja framework untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. COBIT menyediakan panduan bagi organisasi untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya IT mereka secara efektif, memastikan bahwa IT mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Oke, tujuan COBIT sendiri adalah untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis suatu organisasi. Oke, kemudian pihak-pihak siapa saja yang berperan dalam implementasi COBIT. Pertama ada Dewan Direksi. Dia berfungsi sebagai menetapkan visi dan misi, arah strategi untuk tata kelola IT, dan memastikan IT mendukung untuk tujuan bisnis. Kemudian manajemen eksekutif atau CEO atau CFO sebagai pengambil keputusan tentang anggaran dan alokasi sumber daya IT agar selaras dengan strategi bisnis. Kemudian Chief Information Officer atau CIO. Fungsinya untuk mengawasi implementasi COBIT dan memastikan pengelola teknologi informasi sesuai dengan standar dan tujuan perusahaan. Kemudian ada Chief Information Security Officer atau CISO, berfungsi sebagai menjaga keamanan informasi dan memastikan perlindungan data dari ancaman. Lalu yang kelima ada Departemen IT yang berfungsi menerapkan kontrol dan proses IT sesuai dengan standar COBIT untuk menjaga kelancaran dan keamanan layanan IT. Kemudian keenam ada internal audit yang memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan COBIT melalui audit rutin. Kemudian ada pemangku kepentingan selain stakeholder dan memberikan masukan terkait kebutuhan layanan IT untuk memastikan tambahan bagi bisnis. Kemudian ada Komite Tata Kelola IT untuk menjelaskan strategi bisnis melibatkan berbagai divisi agar lebih komprehensif. Kemudian tujuan utama COBIT Framework. Tujuan utama adalah untuk membantu organisasi mencapai nilai maksimal dari investasi teknologi informasi dan memastikan tata kelola dan manajemen yang benar. Waktu yang tepat untuk menerapkan COBIT. Waktu yang tepat untuk menerapkan COBIT adalah pertama, perubahan atau perluasan bisnis. Ketika perusahaan melakukan ekspansi atau transformasi bisnis seperti akuisisi, merger, atau digitalisasi, penerapan COBIT membantu untuk memastikan bahwa sistem IT mendukung tujuan baru dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain organisasi ingin memastikan proses IT agar dapat lebih efisien dan hemat biaya, COBIT menyediakan kerangka untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses. Kemudian yang ketiga ada penguatan manajemen risiko. Ketika risiko IT semakin meningkat seperti ancaman cyber atau ketidakpatuhan regulasi, COBIT membantu hal tersebut untuk membantu kontrol yang lebih sesuai. Kemudian nomor 4 ada kepatuhan dan terhadap regulasi. Jika ada perubahan dalam peraturan dan standar industri yang harus dipatuhi, COBIT membantu untuk memastikan bahwa dapat memenuhi ketentuan
tersebut. Kemudian permintaan dan pemangku kepentingan. Jika pemangku kepentingan seperti dewan direksi atau investor membutuhkan tata kelola IT yang lebih baik. Kemudian mengapa organisasi perlu menggunakan COBIT atau organisasi perlu mengimplementasikan COBIT? Pertama, untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan COBIT, tujuan bisnis. COBIT memastikan IT untuk strategi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan membantu mengelola sumber daya IT secara optimal untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, untuk meminimalisasi resiko, mengidentifikasi dan mengelola resiko IT untuk melindungi data dan operasional. Keempat, mendukung kepatuhan untuk memastikan organisasi mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Kelima, keamanan informasi untuk melindungi data dan sistem dari ancaman dengan kontrol keamanan yang tepat. Yang keenam adalah pengambilan keputusan yang lebih dan penting untuk mendukung keputusan. Kemudian langkah-langkah implementasi COBIT. Implementasi COBIT yang efektif, langkah-langkah harus diambil untuk mengimplementasikan COBIT framework dengan efektif, termasuk penilaian kondisi saat ini, perencanaan strategi, dan pelaksanaan kontrol yang diperlukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.